Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam minggu ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi khotbah minggu tanggal 11 April 2021 dengan bahan renungan yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaanku adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini tema khotbah adalah satu hati, satu perasaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahan renungan kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37 menjelaskan tentang bagaimana hidup jemaat mula-mula di Yerusalem. Bahwa sesudah kebangkitan Yesus memberi perubahan kepada jemaat yang ada di Yerusalem sebagai jemaat mula-mula, di mana mereka saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga kualitas jemaat mula-mula bertambah kira-kira 3.000 orang atau 5.000 orang. Jemaat mula-mula memiliki kehidupan kerohanian yang baik. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, memecah roti dan berdoa bersama. Bahkan tanda-tanda mujizat terjadi pada waktu tersebut. Petrus juga mengawali tanda-tanda mujizat tersebut. Tetapi kehidupan berbagi kasih adalah bagian yang tidak kalah penting pada waktu itu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 4, dalam kehidupan jemaat mula-mula kita belajar hari ini bagaimana mereka hidup satu hati, satu jiwa, satu pikiran, dan apa yang mereka punya adalah milik bersama. Dalam firman Tuhan hari ini kita diajak untuk merenungkan di dalam firman Tuhan bahwa kehidupan di dalam jemaat mula-mula di Yerusalem, mereka membuka tangan mereka lebar-lebar, mereka mau berbagi. Itu juga bisa kita lihat di dalam Ulangan 15 ayat 8 dan juga ayat yang 11. Sekaligus bagi orang Yunani pun hal ini menjadi kesaksian yang hidup, karena dalam pemikiran orang Yunani bahwa sahabat yang sejati itu dibuktikan dengan segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dalam jemaat mula-mula ini kita belajar dalam kebangkitan Kristus merupakan pusat penggerakan kehidupan jemaat. Di dalam kebangkitan Yesus mengajarkan kita bahwa Yesus juga lahir, hidup, bahkan mati untuk berkorban bagi kita manusia yang berdosa. Dalam hal pengorbanan Yesus inilah yang menjadi acuan baru bagi hidup jemaat mula-mula, supaya mereka juga tetap berbagi kasih di dalam kehidupan mereka. Kemudian di dalam firman Tuhan, begitu juga dengan bahan bacaan kita yang diambil dari Amsal, dikatakan bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Menyatakan bahwa kesadaran segala sesuatu adalah milik Tuhan, mendorong mereka menjadi berkat bagi sesama mereka. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 35 dikatakan dibagi-bagikan sesuai
keperluannya. Mereka berbagi karena begitu banyak orang miskin di sana, mungkin karena penganiayaan atau alasan lain. Tetapi kepekaan akan kebutuhan orang lain adalah menjadi salah satu ciri utama kesehatian jemaat mula-mula. Dan di dalam kehidupan jemaat mula-mula kita juga belajar, di sana tidak ada egosentris. Mereka tidak mengukur segala sesuatu dari kepentingan, kesenangan, dan selera diri sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dalam kehidupan jemaat mula-mula juga tentang hal memberi. Bahwa terkadang kita berpikir kita memberi ketika kita memiliki kelebihan. Kita memberi, kita menolong ketika kita memiliki uang yang banyak atau berlebihan. Tetapi hari ini kita belajar bahwa kita memberi dari segala apa yang menjadi kekurangan kita. Seperti dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang memberi di dalam kekurangan. Bahkan ketika mereka mampu memberikan di dalam kekurangan mereka, bahkan Tuhan melipat gandakan. Seperti seorang janda Samaria, di mana mereka memberikan persembahan di dalam kekurangannya. Dan dikatakan Yesus bahwa inilah orang yang punya kerajaan surga. Karena dia mampu memberi dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Dan hari ini kita juga belajar dalam jemaat mula-mula. Mereka menjual ladangnya. Mereka membagikan apa yang mereka punya untuk dipakai bersama-sama. Artinya memberi tidak melihat ukuran materi seseorang. Tapi memberi dilihat dari kesadaran kita untuk melihat bahwa apa yang kita punya adalah berasal dari Allah, milik Allah, dan dipakai untuk kemuliaan Allah. Tentunya di dalam tema minggu ini, satu hati, satu perasaan, kita belajar bagaimana kita bisa memiliki hati dan perasaan yang sama untuk memberi, untuk berbagi kasih kepada kita sesama manusia. Karena firman Allah mengatakan, barang siapa mengasihi aku, dia harus lebih mengasihi sesamanya atau saudaranya. Dalam firman Tuhan inilah kita belajar bahwa ketika kita memang menyatakan kita adalah anak-anak Allah, kita menyatakan bahwa kita adalah orang Kristen, tentunya kita harus mempunyai kasih seperti Bapa kita yang lebih dahulu mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu Quasimodogeniti, seperti bayi yang baru lahir. Begitu turunnya Roh Kudus, ada banyak orang-orang percaya baru yang bertambah setiap hari. Dan dalam minggu Quasimodogeniti ini, kita juga belajar bagaimana kita harus hidup sebagai anak yang baru lahir, yang merindukan air susu, yang murni, supaya kehidupannya semakin besar, semakin selamat. Tentunya ini yang menjadi kerinduan kita, bahwa kita juga seperti anak-anak yang merindukan kata Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hasil dari kasih ataupun pemberian kita kepada sesama kita, ini harus berdasarkan dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Berbahagialah orang yang bisa menolong orang lain. Begitu juga bersyukurlah orang yang bisa memberikan penampat, penolong kepada orang lain. Karena ada pepatah juga mengatakan lebih baik kita memberi daripada menerima. Tentunya dalam firman Tuhan hari ini sama-sama kita belajar jemaat Tuhan bahwa apa yang menjadi milikku itu adalah milik kalian. Dan apa yang menjadi milik kalian itulah milikku. Artinya bahwa kita bersama-sama memakaikan apa yang kita miliki untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan dalam minggu ini kita juga belajar tentang bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita dalam segala situasi, dalam segala kondisi, bahkan di dalam segala hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita belajar bahwa kita memakai apa yang kita miliki untuk bisa menjadi berkat untuk sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah renungan minggu ini
Bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita melakukan firman Tuhan, sehingga kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan yang memberikan dan menyatakan kasih kepada dunia. Sehingga pada akhirnya kita benar-benar mampu menjadi berkat untuk dunia ini. Dan kita bisa memakaikan seluruh hidup kita, seluruh apa yang kita miliki, seluruh keluarga kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satu hati, mari kita satu perasaan, mari kita satu tujuan untuk benar-benar bisa menyatakan kasih di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan hari ini yang menjadi dasar bagi kita, supaya kita bisa mampu dan dimampukan untuk terus melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.